Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma zalat Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu yaj'aluhu warisan." Yang pertama, pesan Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah supaya selalu berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai aku mengira, saking seringnya Jibril berpesan kepadaku tentang tetanggaku, aku menduga kalau aku mati dia pewarisku, atau sebaliknya kalau mereka mati aku jadi pewarisnya. Ini yang berbahagia. Maka monggo, ternyata tetangga itu penting. Banyak amal-amal ibadah kita itu bisa tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala gara-gara kita tidak abaikan dengan tetangga. Makanya Nabi mengingatkan kepada kita, bahkan malaikat Jibril pun mengingatkan kepada kita supaya memuliakan tetangga. Bahkan Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka fal yukrim jarah, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Sinten sing gadah tangga, maka diwajibkan dia itu untuk memuliakan tetangganya. Jangan sampai mengganggunya, jangan sampai menyakitinya, tapi harus memuliakan tetangganya. Meskipun barangkali tetangganya jahat, jangan sampai tetangganya jahat. Nah, kita wajib berbuat yang baik. Jangan sampai kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak berhubungan baik dengan tetangga-tetangga kita semuanya. Ibu-ibu, Bu, pengen boten poso jenengan boten dipun tampi jeneng Gusti Allah. Boten pengen to. Nah, salah satu yang menyebabkan puasa tidak diterima itu apa? Gitu nih kok. Ketika kita ini satru atau padudon karo tonggo. Poso neng kok jutaan karo tanggane dhewe. Ini bisa membuat puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya puasa, sholat kita juga tidak diterima oleh Allah gara-gara kita tidak berbaikan dengan tetangga. Apa malah tetangganya muslim, kok ngantek kemudian diam-diam dia ini napa punika ngenengke, bahkan tidak memaafkan tetangganya sama muslim, maka dia juga tidak akan diterima puasanya dan tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantes malaikat Jibril ngemotaken dumateng Kanjeng Nabi supados ngemotaken dumateng umatipun supados urip niku mulyake tanggane. Tanggane ten tiga. Tangga sing duwe hak telu, tangga sing duwe hak loro, enten tangga sing gadah hak namung setunggal. Siapa itu? Adapun tetangga yang punya 3 hak adalah tetangga yang masih kerabat kita dan agamanya sama dengan agama kita. Hak ini apa? Siji, hak kerabat, harus sambung silaturahim. Kedua, hak sesama muslim. Kemudian hak sebagai tetangga. Malik bin Dinar itu salah seorang daripada tabi'in yang luar biasa. Tonggone niku Yahudi. Tonggone niku Yahudi. Terus kelakuannya elek. Meskipun kelakuannya elek, gandeng niru Kanjeng Nabi, Nabi niku mboten purun bales keburukan dengan keburukan. Sifat orang muslim itu tidak boleh. Jangan sampai engkau balas keburukan orang dengan keburukan yang sama, tapi balaslah keburukan dengan kebaikan. Akhirnya si Yahudi itu yang jelek tingkahnya, jelek akhlaknya, buruk perilakunya, mengganggu ngantek bertahun-tahun. Tapi Malik bin Dinar karena dia sadar bahwa kita wajib berbaikan dengan tetangga, nggak boleh balas keburukan tetangga. Yang sabarnya luar biasa sampai sing ganggu malah takon, lek kowe iki tak ganggu pirang-pirang tahun kok ora
Bales. Apa jawabannya? Karena nabiku mengajariku tidak boleh membalas keburukan orang lain, apalagi tetangga yang jejer. Itu ajaran apa? Ajaran Islam. Maka orang tadi tertarik dan minta diajarkan yang lainnya. Akhirnya justru si Yahudi itu malah masuk Islam karena kebaikan daripada seorang Muslim yang bernama Malik bin Dinar. Ini bapak yang berbahagia pemilah. Yang kita kadang tonggo sing cek kerabat seiman. Itu berarti hak telu hak kerabat, hak sesama Muslim. Nek loro yo ditilihi, nek takon yo dijawabi, nek dhek niku mati yo taksiyai dilayan, nek ngundang yo dugeni, nek bersin yo tasmiyai, nek kita bersin sudah alhamdulillah ucapkan yarhamu Allah dan sebagainya. Maka jangan sampai kita duwe tangga niku nganti neng-nengan. Ingat, nek neng-nengan tangga iso nyebabke salate mboten dipun tampi. Posone mboten dipun tampi, gagal. Maka puasa dan salat yang gagal ketika orang salat dan puasa namun tidak berbaikan dengan tetangga-tetangganya. Kedua, tetangga yang punya dua hak. Tetangga sesama Muslim namun bukan kerabat. Kita wajib berbuat baik kepada mereka dan menghormati mereka dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita jutaan lengan bahkan tidak kita berikan hak-haknya dengan baik. Ketiga, yang punya hak satu siapa? Tetangga non Muslim. Dia berhak mendapatkan perlakuan yang baik saja. Karena dia bukan kerabat kita dan sama Muslim, maka hak tetangga tetap kita tunaikan. Ini Bapak Ibu yang berbahagia. Ternyata dalam hidup ini kita wajib berbuat baik kepada tetangga. Bahkan sebagai tanda iman kepada Allah adalah fal yukrim jarahu, adalah dia memuliakan tetangga-tetangganya. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kalau tetanggamu itu meminta izin untuk memaku dinding panjenengan demi untuk memasang tali jemuran, boleh tidak kira? Halo? Kata Nabi, jangan engkau tolak minta izinnya tetanggamu arepe maku dindingmu demi untuk mengikatkan tali jemuran. Membuat api-api mencoba demi kebaikan kamu dan pahalanya banyak. Dengan itu dipaku dindingnya paling yang buri omah orang mengarep omah. Yen nalike jemuran niku pahalane sepanjang jemuran itu dipakai. Halo, siap? Dan jangan engkau menolak permintaan tetanggamu kalau dia minta bantuan air daripada keran-keran PDAM-mu atau keran sumur. Pengen panjang umur kamu betul? Makanya pengen panjang umur itu lomo-lomo dalam berbagi air minum. Karo tonggone rantai banyu ya selangno konggen panjenengan. Syukur rantai pangan ya kirim ono sak piring atau 2 piring makanan. Ini luar biasa. Makanya siapapun tetangga yang berbuat baik dengan tetangganya, tetangga itu tidak boleh menyepelekannya. Jangan kau menyia-nyiakan pemberian tetanggamu meskipun cuma sop kikil kaki kambing. Sop kikil kaki kambing. Dagingnya piro nih? Karena nilai ini pemberian itu sudah pertanda kebaikan. Maka siapa mendapatkan berarti tetangganya, maka terimalah dengan senang hati meskipun cuma godong atas. Ben lego hati ini. Maka salah satu kebaikan adalah tahadu, saling berhadiah kepada tetangganya agar ada cinta di antara mereka. Kalau jenengan bawa pulang ke rumah panjenengan makanan yang kira-kira itu mampu disawang tonggone jumlah mung sithik, aja tok pangan nang cedhak lawang panjenengan atau lawange dhewe nek mangan ndelik. Tapi nek turah tangga sing pintune paling cedhak dalam panjenengan niku nek iso digawaki. Contoh
Nek kira-kira nggo sen sate, tuku sate digawa mulih, aja tok pangan dhewe nek omahe mrepet kira tanggamu ora ketang sak sunduk ya di kei. Angel kok gampang nih. Nah, inilah tetangga. Maka lagi jadilah tetangga yang baik, jangan jadi tetangga yang tidak baik, karena ini bisa merusak daripada iman, merusak Islam kita, bahkan pahala-pahala banyak hilang disebabkan kula dengan sedaya punika boten berbaikan dumateng tangga kiwa tengene. Nah, bahkan tetangga itu berapa jumlahnya? Tetanggane diitung ngetan 40, ngidul 40, kulon ngalor 40, bahkan yang dhuwur ya 40, nek omahe susun, medun ya 40. Jadi 40 rumah dari kita itu masih dihitung tangga. Riki tekan kantor pos kita nomor berapa? Tekan doso lebih. Berarti saya tangga kabeh. Mau tekan dalam gede gitu berarti ya mau 5 petang rumah. Maka tetangga-tetangga tadi itu yang tetangga kita, maka muliakan, hormati, cintai. Ternyata itu juga mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nek jenengan masak enak, kira-kira mambu kiwa temen, raketan duduwe kek ana tanggamu. Fa idza tabaqta fa'aksiril maraqah. Kalau kau masak yang baunya itu bisa menyengat kiwa tengene, kon ngokai duduwe. Raketan duduwe kae tanggamu dudono. Dudono. Ya iso. Ini kebaikan yang tidak ada taranya, pahalanya luar biasa. Ampun ngantos kita menika sia-siakan. Dan dikatakan kan ada perintah kita untuk berbuat baik biljar dengan tetangga, bahkan wasahibi bil jambi, teman dekat kita itu wajib kita perbaiki. Ojo ngantek wong niku duwe tangga 5 sing dijuta 6